Langsung bisa dimulai aja. Nanti Bu Opi bakalan join di jam 8.30 dan Dayat kayaknya lagi ada keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Mas Sofiati, SPD MPD, dan Ibu Eka Dwi Utari, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Teknologi Digital Pendidikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan materi pembelajaran berbasis digital. Next. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Anissa Sari, saya sendiri yaitu Cahaya Mustika, Marina Aska, dan Sapna Hadagia. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini ada tiga, yaitu yang pertama desain materi pembelajaran interaktif, yang kedua pemanfaatan video, podcast, dan multimedia dalam pembelajaran, serta yang terakhir evaluasi efektivitas materi digital dalam proses pembelajaran. Untuk pokok pembahasan yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Oke, jadi pembahasan pertama yaitu desain materi pembelajaran interaktif. Bisa di next slide. Nah, jadi menurut Dewey dikutip Joyce and Weil mendefinisikan desain pembelajaran sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan untuk merancang pembelajaran sebagai upaya pemenuhan tujuan belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian menurut Gentry tahun 1985 juga menyatakan bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, menentukan strategi, dan menentukan teknik untuk mencapai tujuan efektivitas pembelajaran. Hmm. Nah, jadi sebuah desain media pembelajaran itu dapat dikatakan baik apabila melibatkan grafis, audio, video, dan juga interaktif. Nah, maksud interaktif di sini yaitu peserta didik mampu berinteraksi dengan media pembelajaran tersebut secara langsung. Kemudian juga media pembelajaran yang digunakan itu menarik perhatian peserta didik sehingga pesan materi yang disampaikan oleh guru dapat tersampaikan dengan mudah sehingga menciptakan suasana belajar yang optimal dan juga berorientasi kepada peserta didik. Nah, dalam membuat desain materi pembelajaran interaktif, itu memerlukan beberapa langkah, yaitu desain treatment, visual development phase, programming phase, dan testing phase. Nah, yang pertama ini desain treatment. Jadi, desain treatment adalah menganalisis produk, apa yang akan dibuat, dan apa yang dibutuhkan. Pada tahap ini, media pembelajaran itu harus melakukan analisis secara mendalam tentang apa aja yang dibuat dan apa yang dibutuhkan dalam media tersebut. Nah, hal ini itu mencakup materi apa yang akan disampaikan. Jadi fokusnya pada materi apa yang disampaikan. Kemudian target audiens medianya itu siapa. Jadi kita menentukan dulu target kita itu apakah remaja atau orang dewasa. Nah, setelah itu maka dapat disesuaikan mengenai desain, kemudian kekomplekan navigasi dan interaktif dari peserta didik. Kemudian juga fitur-fitur yang ditampilkan. Nah, jadi menentukan juga fitur-fitur yang akan ditampilkan. Apakah hanya sebatas materi atau terdapat game, quiz, dan juga yang lainnya. Kemudian menambah pembaharuan media yang akan dibuat seperti fiturnya itu baru. Sehingga peserta didik ini tidak merasa bosan ketika kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir ini waktu. Jadi mempertimbangkan waktu pengerjaan dan juga mempertimbangkan waktu pelaksanaan dalam mewujudkan media pembelajaran tersebut agar media pembelajaran tersebut ini efektif, efisien, dan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, visual development phase. Jadi pada tahap ini menambahkan aset-aset visual yang meliputi grafik, efek visual, tipografi, yaitu penggunaan huruf. Jadi visual development phase ini diperlukan agar tampilan pembelajaran ini menjadi lebih atraktif dan juga lebih efisien. Nah, beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam visual development phase ini yaitu
ada Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Flash, dan juga yang sejenisnya. Kemudian yang ketiga, programming paste. Jadi pemrograman diperlukan dalam sebuah media pembelajaran interaktif yang dilakukan dengan sistem flowchart. Nah, flowchart ini ya, adalah suatu bagan dengan simbol-simbol yang menggambarkan urutan proses secara detail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Seperti membuat flowchart, tampilan awalnya mulai, kemudian pada halaman depan muncul pilihan materi atau menu kuis. Jadi ketika memilih materi, maka akan muncul materi. Dan jika memilih kuis, maka akan muncul soal kuis. Begitu seterusnya. Dan terakhir ada testing phase. Jadi tahapan testing ini sebuah bentuk kontrol kualitas dari media pembelajaran yang dibuat untuk memperbaiki segala kesalahan elemen desain dan kesalahan pemrograman lainnya seperti kesalahan penulisan huruf, materi, dan juga yang lainnya. Jadi tahap akhir dalam desain materi pembelajaran itu diperiksa lagi atau di-cross-check sehingga dapat dilakukan perbaikan. Bisa di next slide. Nah, kemudian terdapat beberapa model desain pembelajaran. Yang pertama itu ada model CAM. Nah, jadi model CAM ini dikemukakan oleh Gerald Ekem, DKK. Model ini berbentuk lingkaran yang berarti terdapat proses yang berkesinambungan atau terus-menerus dalam menerapkan desain sistem pembelajaran. Nah, model ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah dan juga menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan dan menganalisis karakter peserta didik, mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen belajar, menetapkan tujuan pembelajaran yang khusus bagi peserta didik, kemudian membuat sistematika penyampaian materi secara logis dan sistematik, merancang strategi pembelajaran, menetapkan metode menyampaikan materi pembelajaran, mengembangkan instrumen evaluasi, dan yang terakhir memilih sumber-sumber aktivitas pembelajaran. Jadi model ini tuh berorientasi pada kegiatan pembelajaran individual peserta didik dan model ini bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif, efisien, dan juga menarik. Yang kedua ada model Banati. Model desain sistem pembelajaran dari BLH Banati memiliki perbedaan dari model CAM. Jadi model ini itu mementingkan pembelajaran yang berkolaboratif sehingga siswa ini didorong untuk bekerja dalam kelompok, kemudian mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sosialnya. Pada tahap model Banati ini memiliki 6 tahap dalam merancang desain pembelajaran. Yang pertama ada menganalisis dan juga merumuskan tujuan, merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, merumuskan dan menganalisis proses kegiatan pembelajaran, merancang sistem, kemudian mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem mulai dari melatih dan menilai efektivitas sistem, melakukan penempatan dan evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil dari evaluasi. Nah, yang ketiga terdapat model Dick and Carey. Desain model Dick and Carey merupakan model untuk merancang kegiatan pembelajaran. Salah satu komponen model ini adalah unsur kognitif dan perilaku yang berfokus pada bagaimana siswa menanggapi rangsangan yang disajikan. Model desain pembelajaran Dick and Carey ini memiliki 10 langkah yang meliputi yang pertama itu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yaitu memutuskan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa, kemudian melakukan analisis pembelajaran, jadi menganalisis apa yang perlu diketahui dan dilakukan siswa untuk mempelajari tujuan tersebut.
Yang ketiga, menganalisis karakter siswa dan konteks pembelajaran. Jadi menganalisis keterampilan siswa agar keterampilan siswa itu meningkat dan juga berkembang. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Kemudian juga mengembangkan strategi pembelajaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan tujuan pembelajaran untuk membantu siswa belajar, mengembangkan dan memilih bahan ajar seperti buku, modul, program, audio, video, sumber pengajaran, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, yaitu mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perbaikan. Kemudian melakukan revisi terhadap program pembelajaran, dan yang terakhir melakukan evaluasi sumatif, yaitu penilaian terhadap keseluruhan proses belajar yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pembelajaran itu telah mencapai tujuannya. Yang keempat ada model Gerlach dan Ellie. Jadi model ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif di mana guru bisa melihat motivasi, kemampuan, dan karakteristik siswa sehingga akan lebih mudah dalam menyampaikan materi di dalam kelas. Nah, model pembelajaran ini sangat cocok digunakan untuk segala kalangan, termasuk pendidikan tingkat tinggi, karena model ini eh, terdapat pemakaian produk teknologi pendidikan. Nah, desain model ini memiliki 8 komponen. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan isi dari materi pembelajaran, kemudian penilaian kemampuan awal siswa, jadi melakukan prates untuk menilai kemampuan awal siswa, kemudian menentukan strategi pembelajaran apa yang akan digunakan, kemudian mengelompokkan kegiatan belajar agar lebih efektif dan efisien, memilih media pembelajaran apa yang cocok, mengevaluasi hasil belajar, dan menganalisis umpan balik dari kegiatan pembelajaran. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya ini ada model PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Jadi model PPSI berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, pada model ini terdapat 5 tahap. Yang pertama itu merumuskan tujuan. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini harus dirumuskan dengan jelas dan operasional tentang kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki siswa. Kemudian mengembangkan alat evaluasi, yaitu pengembangan tes untuk menilai sejauh mana siswa ini eh, menguasai kemampuan yang telah dirumuskan oleh guru. Kemudian mengembangkan kegiatan mengajar, yaitu menentukan kegiatan belajar yang dimungkinkan, kemudian mengeliminasi kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan, dan menentukan kegiatan belajar yang akan dilakukan. Kemudian mengembangkan program pembelajaran, yaitu seperti merumuskan materi pelajaran, metode apa yang digunakan, dan memilih alat serta memilih sumber pelajaran yang akan digunakan. Dan terakhir, pelaksanaan program yaitu eh, kegiatan kegiatan ini mengadakan prates, kemudian menyampaikan materi pelajaran, kemudian mengadakan post-test, dan terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Bisa di next slide. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan video, podcast, dan multimedia dalam pembelajaran. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada video. Video merupakan jenis media audiovisual yang artinya media pembelajaran yang dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan maupun indera pendengaran. Sebagai sebuah media pembelajaran, video efektif digunakan untuk proses pembelajaran secara massal individu maupun kelompok.
Video juga berperan sebagai pengantar informasi dari guru kepada siswa. Kemudahan untuk mengulang video dan cara menyajikan informasi secara terstruktur menjadikan video termasuk salah satu media yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sebuah konsep. Nah, secara umum, tujuan menggunakan media video pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi kepada siswanya agar lebih mudah dimengerti, lebih menarik dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus media pembelajaran digunakan sebagai tujuan yang pertama itu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat adalah mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Lalu selanjutnya ada podcast. Podcast adalah file media digital yang berisi informasi, biasanya itu audio, video, maupun format lain, yang diunggah dan diunduh melalui website ataupun portal tertentu ke komputer atau perangkat portable. Nah, ada jenis tipe perangkat podcast, yaitu audio podcast, enhanced podcast, dan juga video podcast. Nah, audio podcast merupakan tipe podcast yang paling populer karena file audionya dikonversi dalam format digital yaitu MP3 sehingga dapat dijalankan dalam semua perangkat pemutar audio yang mendukung format MP3. Lalu ada enhanced podcast, tidak hanya menghasilkan suara tapi juga menghasilkan gambar file audio berjalan, sedangkan video podcast menghasilkan file video yang kebanyakan dalam format MP3. Nah, menurut Pinero, Otero 2012 dan juga Borges 2009 meneliti manfaat penggunaan podcast bagi pembelajaran siswa. Yang pertama itu cognitive advantages, di mana penggunaan podcast mampu meningkatkan kompetensi siswa dalam komunikasi dan hubungan personal, pembelajaran kolaboratif dan juga intervensi, analisis serta pemilihan dan distribusi konten. Yang kedua itu student involvement, yaitu penggunaan podcast dapat mendorong pembelajaran mandiri. Yang ketiga, student self management, di mana siswa harus merencanakan pekerjaan mereka mengingat sifat podcast yang ensikronus. Yang keempat, access to teacher directions, di mana pendidik dapat memberikan pedoman atau arahan yang diperlukan sehingga siswa dapat mendengarkan materi kelas kapan saja dan di mana saja. Kelima, continuity of study podcast dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengelola dan memanfaatkan konten podcast secara comprehension, teratur, mengingat pembelajaran. Yang keenam yaitu memungkinkan pengulangan. Podcast memfasilitasi pemahaman konten tertentu sambil memperkuat pembelajaran. Yang ketujuh itu ada anxiety reduction. Podcast dapat mengurangi kecemasan siswa mengenai konten subjek tertentu ataupun saat evaluasi karena siswa dapat meninjau konten tersebut kapan saja. Boleh di next. Selanjutnya ada multimedia dalam pembelajaran. Multimedia ini diartikan dalam bentuk transmisi teks, audio, ataupun grafik. Dalam periode bersamaan dimaknai dalam suatu sistem komunikasi interaktif berbasis komputer yang mampu menciptakan, menyimpan, menyajikan, dan mengakses kembali informasi berupa teks, grafik, suara, video, ataupun animasi. Lalu memungkinkan menyimpan dan mengelola
dan menyajikan kembali sumber suara ataupun video dalam format digital. Nah, apabila guru mampu dalam memanfaatkan multimedia pembelajaran dengan benar, maka akan sangat membantu efektivitas proses pembelajaran serta menyampaikan pesan dan isi pembelajaran sehingga siswa meningkatkan pemahaman karena menyajikan informasi secara menarik dan terpercaya. Selain itu, media pembelajaran juga dapat memudahkan dan menafsirkan data serta memandatkan informasi. Lalu ada pemanfaatan media multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama itu memungkinkan terjadinya interaksi siswa dan materi pembelajaran. Yang kedua itu ada proses belajar secara individual sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga menyampaikan unsur audiovisual dan langsung memberikan umpan balik. Yang keempat menciptakan proses belajar yang berkesinambungan. Nah, oleh karena itu, guru harus selalu membekali diri dengan skill membangun dan memanfaatkan media pembelajaran dengan benar agar hasil pembelajaran tersebut bisa optimal. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada evaluasi efektivitas materi digital dalam proses pembelajaran. Nah, materi pembelajaran berbasis digital ini telah menjadi salah satu strategi pendidikan yang digunakan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Dengan adanya perkembangan teknologi, membuat tenaga pendidik menjadi lebih mudah untuk mengakses dan menyampaikan materi pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyesuaikannya, di era teknologi ini, bahan ajar yang digunakan selama proses pembelajaran harus dioptimalkan. Dengan demikian, seorang pendidik yang memiliki keahlian khusus seperti kreativitas, berpikir kritis, dan metakognitif akan lebih mampu untuk mengimplementasikannya pembelajaran yang berbasis digital. Seperti yang kita tahu, materi digital ini adalah sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi secara digital dengan menggunakan berbagai macam media. Contohnya itu seperti audio, grafik, teks, gambar, animasi, dan juga video. Guru dapat menggunakan bahan ajar atau materi yang tepat dan sesuai agar memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Nah, salah satu caranya ini adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas materi pembelajaran berbasis digital. Yang pertama itu ada perumusan tujuan evaluasi, yaitu tentukan tujuan spesifik dari evaluasi, seperti meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan motivasi belajar, atau menilai interaksi siswa dengan materi digital. Kemudian yang kedua, ada pengumpulan data awal. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ini pretest, yaitu lakukan tes awal untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum menggunakan materi digital. Kemudian cara yang keduanya ini adalah observasi, yaitu catat bagaimana siswa berinteraksi dengan materi digital selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, implementasi materi pembelajaran digital. Jadi, menerapkan materi pembelajaran berbasis digital ini dilakukan di dalam kelas. Dan pastikan semua siswanya ini memiliki akses yang sama terhadap materi tersebut. Kemudian langkah yang keempat adalah pengumpulan data selama pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara juga, yaitu yang pertama, observasi berkelanjutan, yaitu amati dan catat interaksi siswa dengan materi digital, termasuk tingkat partisipasi dan keterlibatannya mereka. Kemudian yang kedua ini adalah umpan balik siswa, yaitu kumpulkan umpan balik atau respon dari siswa tentang pengalaman mereka menggunakan materi digital. Nah, langkah yang kelima ini ada evaluasi hasil belajar. Ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu post-test dan juga analisis hasil.
Nah, post-test ini dilaksanakan setelah penggunaan materi digital. Lakukan tes untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa dibandingkan dengan hasil pretest. Nah, kalau analisis hasil ini, bandingkan hasil pretest dan post-test untuk menilai efektivitas materi. Kemudian, langkah yang keenam ini adalah analisis kualitas materi digital. Yaitu perlu meninjau kualitas materi berdasarkan kriteria seperti relevansi, interaktivitas, dan juga aksesibilitas. Kemudian langkah yang ketujuhnya ada umpan balik dari guru dan juga siswa. Jadi kita harus mengumpulkan umpan balik dari guru mengenai bagaimana kemudahan penggunaan materi dan dampaknya terhadap proses pengajaran. Kemudian kalau kepada siswa itu tanyakan tentang kesan mereka terhadap materi digital, termasuk aspek yang mereka sukai dan yang perlu diperbaiki. Langkah yang kedelapan ini adalah analisis data dan penarikan kesimpulan, yaitu melakukan analisis data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas materi pembelajaran berbasis digital, identifikasi kekuatan dan juga kelemahan dari materi yang digunakan, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Kemudian, langkah yang kesembilan adalah pelaporan hasil evaluasi, yaitu buat laporan evaluasi yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dari materi pembelajaran digital. Kemudian, langkah yang ke-10 atau terakhir adalah tindak lanjut. Jadi, berdasarkan hasil evaluasi, lakukan perbaikan pada materi pembelajaran atau metode pengajaran jika diperlukan. Kemudian merencanakan sesi pelatihan untuk guru agar lebih efektif dalam menggunakan teknologi pengajaran. Nah, dalam konteks materi digital ini, pemanfaatannya dapat berupa materi dalam bentuk aplikasi maupun situs web mobile. Terus ada menggunakan Learning Management System atau LMS, kemudian modul elektronik seperti Flipbook, dan juga menggunakan software untuk membuat animasi. Contohnya itu seperti Animaker, Adobe Flash, dan juga lain-lain. Nah, di sini yang pertama ada situs web mobile. Jadi, web mobile ini merupakan halaman HTML berbasis browser yang dapat diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang terhubung dengan jaringan internet. Situs web mobile ini dirancang untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, dan video dengan tampilan yang sederhana. Terus penggunaan web mobile dalam pembelajaran ini dapat memudahkan siswa atau guru untuk mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Bagi guru, hal ini dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, berdasarkan penelitian Solikin dan juga Amalia di tahun 2019, mereka ini melakukan pengembangan model pembelajaran digital berbasis web mobile. Penelitiannya dilakukan pada siswa SMK RA Kartini dengan memberikan pelatihan kepada siswa untuk menggunakan aplikasi materi digital. Hasil pelatihan tersebut terlihat bahwa pembelajaran menjadi lebih efektif karena siswa dapat dengan mudah menggunakan aplikasi tersebut dan mempelajari materi menggunakan smartphone, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, yang selanjutnya ini ada LMS atau Learning Management System. Nah, LMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna membuat, mendistribusikan, mengelola, dan juga menganalisis materi pembelajaran secara digital atau e-learning. Sistem manajemen pembelajaran dirancang untuk membantu tenaga pendidik merencanakan proses belajar online dan juga memudahkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran. Tanpa tanpa LMS, lembaga pendidikan akan kesulitan untuk mengawasi dan juga mengevaluasi pembelajaran
khusus, dan juga program e-learning lainnya. Nah, Farhana et al. Tahun 2021 telah melakukan penelitian terkait dengan pengembangan materi pembelajaran digital pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan sistem manajemen pembelajaran. Hasil penelitian membuktikan bahwa rancangan bahan belajar berbasis digital mata pelajaran bahasa Inggris telah mencapai KKM, yaitu sebesar 90%. Kemudian pada hasil post-test, peserta didik mendapatkan rata penilaiannya itu 87,56. Dan pada analisa hasil kuesioner yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebesar 29,73% peserta didik ini sangat tertarik dan juga sebesar 70,27% tertarik pada pembelajaran menggunakan bahan ajar digital. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar berbasis digital yang telah disusun dapat dikatakan efektif untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan pengajaran serta semangat untuk peserta didik. Selanjutnya ada Flipbook, merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat e-madul dengan tujuan memberikan daya tarik penggunaannya. Menurut Ihsan 2014, Flipbook merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit dan menambahkan gambar, video, suara, dan hyperlink sebagai pendukung materi. Selain ini, pengguna juga dapat menambahkan objek multimedia ke halaman yang dapat dibolak-balikan seperti layaknya buku fisik. Berdasarkan penelitian Arianti dan Arif di tahun 2021 yang telah melakukan pengembangan bahan ajar e-madul berbasis digital Flipbook pada mata pelajaran kearsipan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pengujian antara menggunakan e-madul digital Flipbook dengan tanpa menggunakan e-madul digital Flipbook. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai post-test yang mengalami peningkatan baik dalam aspek kognitif dan aspek psikomotorik. Dengan melihat adanya peningkatan tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan bahan ajar digital atau e-madul berupa Flipbook dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selain itu, hasil penelitian Arianti dan Arif 2021 juga menemukan respon yang positif dari para peserta didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan ajar madul berbasis digital Flipbook layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Next. Selanjutnya ada Animaker dan Adobe Flash. Animaker adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan gerakan diikuti dengan suara dan transisi sehingga menghasilkan materi pembelajaran yang lebih menarik. Aplikasi tersebut menjadi salah satu inovasi berbasis digital yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Hal ini dikarenakan Animaker tersedia dengan mudah pada laman internet serta penggunaannya yang mudah untuk dibuat dan diterapkan oleh tenaga pendidik untuk membantu proses pembelajaran. Penelitian oleh Adrian dan Mahfudin di tahun 2024 telah membuat media pembelajaran dalam materi fotografi dengan aplikasi Animaker. Pengujian dilakukan dengan dua cara, yaitu kelas eksperimen yang menggunakan Animaker untuk menyampaikan materi kepada peserta didik dan kelas kontrol yang menggunakan buku paket untuk pembelajaran. Dengan Animaker, tenaga pendidik dapat menyusun materi menjadi video pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Hasil respons siswa terhadap pengujian materi pembelajaran dengan menggunakan Animaker adalah menunjukkan respon yang sangat baik, serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya Adobe Flash adalah program animasi yang digunakan untuk membuat berbagai macam animasi berbasis vektor. Menurut Navida dan Suratman 2021, Adobe Flash adalah software grafis dan animasi yang memungkinkan pengguna membuat objek kegrafikan dan menganimasikan tanpa perlu software pendukung. Selain itu, Adobe Flash juga dapat digunakan untuk membuat animasi kartun, animasi interaktif, efek animasi, banner, iklan, website, game, presentasi, dan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nafida dan Suratman
tahun 2021 telah melakukan pengembangan bahan ajar digital interaktif menggunakan Adobe Flash pada mata pelajaran korespondensi. Pengembangan materi pelajaran tersebut disajikan melalui komputer dan laptop yang telah tersedia di tempat peneliti melakukan penelitian. Hasil pengembangan mendapatkan respon positif dari pihak sekolah, guru, dan peserta didik, karena saat ini sudah bisa mendapatkan materi pelajaran berbasis digital yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian, bahan ajar digital interaktif dengan bantuan Adobe Flash dinyatakan sangat layak untuk diterapkan pada proses pembelajaran. Next. Adapun kesimpulan, berdasarkan pembahasan materi dapat disimpulkan bahwa pengembangan materi pembelajaran berbasis digital merupakan langkah yang penting dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Desain materi pembelajaran interaktif melibatkan beberapa tahap seperti desain treatment, visual development, programming, dan setting untuk menciptakan konten yang efektif dan menarik bagi siswa. Pemanfaatan video, podcast, dan multimedia dalam pembelajaran memberikan berbagai keuntungan seperti fleksibilitas, meningkatkan pemahaman, dan pengalaman belajar yang lebih kaya. Namun, penggunaan media digital juga memiliki tantangan tersendiri yang perlu diatasi. Evaluasi efektivitas materi digital dalam proses pembelajaran merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa dampak positif penggunaannya. Langkah-langkah evaluasi mencakup perumusan tujuan, pengumpulan data awal dan selama pembelajaran, analisis hasil pelajar, serta umpan balik dari guru dan siswa. Berbagai bentuk materi digital seperti web mobile, Learning Management System atau LMS, modul seperti Flipbook, dan software animasi seperti Animaker dan Adobe Flash telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Pengembangan dan implementasi materi pembelajaran berbasis digital yang tepat dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan generasi digital saat ini. Next. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk resen, kemudian menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. Sudah ada tiga ya. Mana lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh, Nabila. Terima kasih untuk kelompok 5 atas pemaparan materinya. Izin bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Nabila Fitri. Pertanyaannya bagaimana peran tenaga pendidik dalam mengoptimalkan penggunaan materi pembelajaran berbasis digital dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan? Terima kasih, Nabila. Selanjutnya, Alia. Oke, perkenalkan saya Alia dari kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana cara memastikan bahwa materi pembelajaran digital yang dikembangkan sudah sesuai dengan gaya belajar atau kebutuhan yang beragam dari peserta didik? Terima kasih. Baik, selanjutnya Zana. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zana Shanti Tersantia dari kelompok 1 izin bertanya, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam memanfaatkan multimedia secara optimal dalam kelas. Terima kasih. Sama-sama. Boleh, Nak Amanda. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Amanda Nurhaliza dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa media pembelajaran menjadi salah satu aspek yang penting untuk digunakan dalam proses belajar mengajar? Terima kasih. Terima kasih, Amanda. Baik, Ibu, kami izin meminta waktu sebentar untuk berdiskusi dan mencari jawabannya.
Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya kan cuma tiga. Kelompoknya kan ada berapa ini? Kelompoknya ada berapa Dayat? Iya bro, kenapa? Kelompoknya ada berapa di sini? Jumlah kelompok atau bagaimana Iya, tuh? jumlah kelompok. Jumlah kelompok. Dalam saat 10 kelompok Bu. Kelompok. Nah, Mas cuma tiga yang nanya. Siap-siap ya. Ada yang nanya lagi. Jangan nanya tiga yang nanya. Ya, oke. Yang lain disiapkan. Untuk kelompok sekarang yang sebelum presentasi kelompok 5 tidak ada video atau tidak ada permainan atau game untuk menunggu jawaban. Nanti di depan kelompok 6 harus sudah ada ya. Disiapkan kemarin kelompok yang minggu lalu bagus ya. Pada saat mencari jawaban ya memberikan video gitu ya. Videonya bisa saja untuk membantu kita dalam hal menjawab ya atau bisa juga dengan game gitu ya atau dengan informasi yang lainnya. Gambar-gambar juga boleh. Pokoknya dibuat sekreatif mungkin. Ya, kalau kelompok kemarin tuh ya, bagus tuh. Ya, saya lihat sudah saat menunggu, jadi tidak hening. Itu ya. Minggu depan harus selalu ada. Ya, jadi tidak ada waktu menunggu dalam keheningan. Saya terdengar jelas kan ya? Jelas Bu. Oke, baik. Minggu depan pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 harusnya kita UTS. Tapi sepertinya saya belum kasih UTS ya. Kita masih presentasi. Saya nunggu diskusi. Nanti UTS-nya kita bisa lakukan di pertemuan selanjutnya. Ya, Ibu maaf, untuk UTS bukannya pas di pertemuan awal tuh Ibu bilang kalau misalkan UTS kita ngumpulin makalah yang bukan makalah sih, jatuhnya kayak proposal tugas akhir gitu loh Bu. Mau diubah atau gimana? boleh, boleh aja nggak ada masalah. Kan ngumpulin hanya dikumpulkan ya kepada presentasi saja karena waktunya kita mepet banget nih Dayat setelah saya cek ya kita sangat terbatas apalagi kita terlambat satu pertemuan ya waktu itu ada libur jadi tidak apa-apa tetap dikumpulkan saja nanti pada saat presentasi teman-teman presentasi gitu ya. Nanti kita bisa hitung 2 kali pertemuan juga tidak masalah. Kalau misalnya teman-teman mau, itu jadi 2 kali pertemuan. Nanti setelah teman-teman presentasi, kita berdiskusi. Dan mudah-mudahan ada waktu juga, Reza atau Bu Eka atau kami berdua membahas ya mengenai proposal yang nanti akan buat proyeknya gitu ya untuk tugas akhir. Iya, ya, itu nggak apa-apa ya, seperti gitu ya. Iya, iya, iya Bu. Oke, gitu ya. Jelas ya, Dayat ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti minggu depan jangan jadi 2 kali pertemuan, itu tidak masalah. Ya, karena ada 2 kegiatan.
Gitu ya, jadi kita nanti hitung pertemuan ke-8-nya PDS dengan menggunakan gitu ya tugas pertemuan kesemuanya dengan presentasi dan diskusi kelompok 6 gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, jelas ya Dayat ya, karena waktu Jelas, Bu. kita ini iya karena waktu kita sekarang sudah Oktober 21 ya, kalau misalnya kita ada 1 kali 0 saja, 1 kali 0 lagi gitu ya, itu nanti kita akan mundur 1 minggu, nanti bentrok dengan Natalan, itu yang saya khawatirkan ya. Jadi kita tetap keep waktu kita jangan sampai melewati di atas tanggal 20 Desember ya di pertemuan kita. Ya baik, Pak sudah siap dengan jawabannya? Sudah, Ibu. Oke, baik, silakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana peran tenaga pendidik dalam mengoptimalkan penggunaan materi pembelajaran berbasis digital dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukannya? Nah, jawabannya itu, peran tenaga pendidik dalam mengoptimalkan penggunaan materi pembelajaran berbasis digital ini sangat penting karena mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk menyampaikan materi secara efektif. Nah, keterampilan yang dibutuhkannya itu ada meliputi kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan metakognitif. Kreativitas ini diperlukan untuk merancang bahan ajar yang menarik. Berpikir kritis ini dibutuhkan untuk menilai keefektivitasan teknologi yang digunakan. Dan metakognitif ini untuk mengevaluasi proses pembelajaran serta menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kira-kira seperti itu, Nabila. Apakah sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih, Anissa. Sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alia, kelompok 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara memastikan bahwa materi pembelajaran digital yang dikembangkan sudah sesuai dengan gaya belajar atau kebutuhan yang beragam dari peserta didik. Jadi untuk memastikan bahwa materi pembelajaran digital yang dikembangkan itu sudah sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan yang beragam dari peserta didik, dapat dilakukan langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan siswa. Jadi dengan mengidentifikasi gaya belajar, minat, dan kebutuhan spesifik siswa melalui penilaian awal, survei, atau wawancara. Nah, sehingga kita dapat memahami latar belakang dan juga preferensi siswa dalam merancang materi yang relevan. Kemudian kita dapat menggunakan berbagai pendekatan dan juga berbagai metode pembelajaran dengan berbagai berbagai gaya belajar, meliputi penggunaan video dan infografis, serta aktivitas sekolah dan juga dapat menyertakan berbagai jenis media dalam materi pembelajaran digital seperti teks, gambar, video, dan juga simulasi yang interaktif sehingga siswa dapat mengakses informasi dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian juga dapat merancang konten yang dapat diakses dalam berbagai format sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Misalkan menyediakan modul yang dapat dipelajari secara mandiri dan juga opsi untuk diskusi kelompok. Nah, yang terakhir itu secara rutin melakukan evaluasi efektivitas materi pembelajaran melalui penilaian siswa dan juga umpan balik. Sehingga
dari penilaian siswa dan juga umpan balik ini dapat menyesuaikan materi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan gaya belajar siswa. Untuk Alia, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Marina. Nah, terima kasih juga Alia. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Amanda kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa media pembelajaran menjadi salah satu aspek yang penting untuk digunakan dalam proses belajar mengajar? Jawabannya, media pembelajaran menjadi salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar karena dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Dengan menggunakan media yang bervariasi seperti gambar, video, atau alat peraga, informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Media juga membantu mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, sehingga setiap individu dapat belajar sesuai dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Selain itu, media pembelajaran dapat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat memperkaya pengalaman belajar dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Untuk Amanda, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Cahya. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zana kelompok satu. Pertanyaannya itu, apa saja tantangan yang dihadapi guru dalam memanfaatkan multimedia secara optimal dalam kelas? Nah, di sini tuh ada beberapa tantangan yang dihadapi guru untuk memanfaatkan multimedia secara optimal di kelas. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur, karena tidak semua sekolah memiliki akses ke peralatan multimedia yang memadai seperti komputer, proyektor, ataupun koneksi internet yang stabil. Lalu kedua, kurangnya pelatihan teknis. Nah, karena tidak semua guru itu memiliki kemampuan atau pelatihan yang cukup untuk menggunakan alat-alat teknologi dan multimedia secara efektif. Lalu yang ketiga ada kendala waktu, karena persiapan materi berbasis multimedia sering memakan waktu lebih lama dibandingkan materi tradisional. Guru mungkin terbebani dengan tanggung jawab lain dan juga mungkin kesulitan mengalokasikan waktu untuk merancang materi interaktif. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan tingkat penguasaan teknologi oleh siswanya, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi, sehingga guru perlu menyesuaikan penggunaan multimedia dengan kemampuan siswa yang berbeda. Lalu masalah teknis, gangguan teknis ini seperti perangkatnya rusak, koneksi internet yang lambat, ataupun perangkat yang sering bermasalah dapat mengganggu proses pembelajaran dan menyebabkan eh, ketidakefektifan dalam pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir itu ada biaya, eh, pengembangan dan juga pembelian konten ataupun konten multimedia sering membutuhkan biaya tambahan yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh sekolah ataupun guru tersebut. Apakah untuk Zana, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Sapna. Sama-sama. Baik, dari teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Boleh. siapkan pertanyaan ya. Oh, silakan, itu ada Wiwit. Ada lagi selain Wiwit? Ayo, ada 10 kelompok. Berarti harusnya ada 9 yang nanya ya. Oke, silakan. Cahya. Boleh, Wiwit. Izin perkenalkan, saya Wiwit Aulia dari kelompok TDP materi 8. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana LMS itu dapat
meningkatkan efektivitas pembelajaran dan apa aja sih perbedaan signifikan yang dihasilkan ketika LMS itu tidak digunakan dalam suatu institusi pendidikan. Terima kasih. Sama-sama. Boleh selanjutnya Salsa. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Salsa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memastikan materi pembelajaran digital ini tuh bisa diakses sama semua peserta didik? Karena kan tadi sempat disinggung, kalau misalkan ada beberapa keterbatasan, eh, kalau itu eh, pembelajaran digitalnya tuh nggak bisa diakses secara oleh semua peserta didik. Itu aja sih. Terima kasih Salsa. Baik Ibu, kami izin meminta waktu sebentar untuk berdiskusi. Silakan. Ya, dua lagi. Jadi pertanyaan harus ada ya dari masing-masing kelompok ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau hanya beberapa, gantian nanti yang menjelaskan atau yang mempresentasikan itu yang bertanya ya, karena diharapkan dengan adanya presentasi ini gitu ya, teman-teman memahami gitu ya apa yang dibahas oleh pemateri atau presenter. Ya, jangan asik sendiri gitu ya. Makanya harus ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh juga sharing. Ini saya ingin menambahkan pada kesempatan ini kan kita membahas mengenai apa ini? Mengenai misalnya pengembangan materi pembelajaran berbasis digital. Itu ya, menurut pengalaman teman-teman pada saat pembelajaran gitu ya, pada saat perkuliahan, baik dari semester ini atau semester yang lalu gitu ya, teman-teman misalnya sudah merasakan nih, ternyata dosen-dosen memberikan materi dengan berbagai macam cara. Ya, ada yang menggunakan Canva, misalnya tidak hanya PowerPoint saja, misalnya, gitu ya. Masih ada yang pakai PowerPoint biasa. Kemudian ada yang dimulai dengan pretest. Pretestnya menggunakan aplikasi games, misalnya ada yang dengan quizzes, dengan Kahoot, gitu ya. Itu kan merupakan bagian dari pengembangan materi juga, ya kan? Ingin tahu bagaimana, ya teman-teman ada di mana nih posisinya? Oh, posisinya ada di standar. Berarti teman-teman sini sudah mengetahui dasar ya mengenai apa itu materi. Sehingga ya dosen atau pematerinya memberikan informasi tambahan lagi. Kalau misalnya dilihat ternyata masih banyak yang belum tahu nih, gitu ya, di bawah standar misalnya. Maka dosen atau pengajar memberikan informasi, ya, memberikan materi dari awal dari dasar supaya teman-teman gitu ya. Jadi karena kita adalah kelas untuk mempersiapkan sebuah pembelajaran, gitu ya, maka teman-teman harus siap gitu ya dengan bagaimana teman-teman ya mempersiapkan sebuah pembelajaran, gitu ya. Teman-teman di sini dilatih bagaimana presentasi yang gitu ya. Suara saya lagi seksi ya, mohon maaf ya. Gitu ya, bagaimana ya menyiapkan materi yang baik. Kemudian dengan materi yang sudah ada, bagaimana presentasikannya. Gitu ya, supaya teman-teman paham apa yang dipresentasikan. Itu sama saja ya, bagaimana seperti kita mengajar di dalam sebuah kelas. Kalau di kelas dia semuanya, maka ada dua kemungkinan.
Ya, yang pertama mereka paham, yang kedua mereka nggak tahu apa-apa. Bukan karena materi kita yang tidak bagus, tapi mereka tidak memperhatikan. Bisa jadi ya. Dan bagaimana supaya teman-teman mahasiswa, teman-teman peserta didik kita, siswa kita tertarik dengan materi kita, maka perlu kita kembangkan. Nah, teman sudah banyak sekali perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ya, terutama yang berbasis digital, dengan dapat pengembangan materi pelajaran berbasis digital pada bagian ya, materi di dalam teknologi digital pendidikan. Ya, tapi ini bukan teman-teman ya, ini sama seperti semuanya ya, tidak hanya menggugurkan kewajiban dengan hadir saja. Itu bagaimana teman-teman semakin tidak sekedar hafalkan itu teknologi digital pendidikan. Tidak ada itu. Bagaimana kita bisa sampai tahap yang paling tinggi. Kemudian, mengulang-ulang ya, kita menciptakan. Ya, karena itu sebagai dasar teman-teman untuk bisa menciptakan sesuatu, teman harus tahu dulu teorinya. Kita mau membuat sesuatu, kita nggak tahu apa yang mau kita buat, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi ketika teman-teman tahu, oh, saya mau buat kue, saya yang paling gampang ya. Saya mau bikin kue nih. Apa? Kue apa yang sekarang lagi tren? Oh, puding. Puding apa? Puding nasi ya, rice puding. Kita tahu dulu ya, rice puding seperti apa bentuknya. Ya Allah, apa seperti kue talam atau seperti puding pada umumnya, ya, yang jelly-jelly begitu, atau setengah cair gitu ya, melting di tengahnya, kan kita harus tahu dulu, ya kan? Setelah kita tahu, oh bentuknya seperti ini nih, gitu ya. Kemudian apa saja bahan-bahannya, iya kan? Oh iya, bahannya tepung gas, ya, susu, gula, ya, terus apa lagi? Essence, rasa, oh, bentuknya, artinya seperti apa nanti? Ya, itu kan kita harus tahu itu. Sama halnya teman-teman. Ketika kita mempelajari teknologi digital pendidikan, teman, setengah semester ini kita belajar teori-teori teorinya. Ini informasi sebenarnya banyaknya mengenai teknologi digital pendidikan yang tidak paham semua. Teman-teman di kelompok ini tidak paham juga, atau misalnya bagian yang kurang paham, boleh tanya juga. Setelah presentasi, ya, sehingga kami juga, saya, Bu Eka, kalau disebut saya untuk sedikit sekali. Gitu ya, jelas ya? Oke, Cahya, gimana? Kelompok 5 sudah siap untuk menjawab, sayang? Sudah, Ibu. Oke, silakan. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Wiwit, kelompok 8. Tadi pertanyaannya itu bagaimana LMS dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran
dan apa perbedaan signifikan yang dihasilkan ketika LMS ini tidak digunakan dalam suatu institusi pendidikan. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, LMS ini meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyediakan platform yang memungkinkan pengelolaan, distribusi, dan juga analisis materi pembelajarannya ini secara terstruktur. Dengan LMS, tenaga pendidik dapat dengan mudah merencanakan dan juga melacak kemampuan atau kemajuan siswa dan juga mengumpulkan data belajarnya. Nah, tanpa LMS, institusi pendidikan ini mungkin mengalami beberapa kendala. Contohnya itu pelacakan kemajuan atau kemampuan siswanya ini menjadi eh, tidak efektif karena kan dilakukan secara manual dan juga kurang akurat. Dan juga ini bisa mengganggu efektivitas proses pembelajaran. Terus bisa juga biaya cetaknya itu tinggi karena perlu mencetak buku, modul gitu, dan juga distribusinya, dan juga bisa menguras biaya institusi pendidikan. Terus penggunaan tradisional juga ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk adaptasi ke teknologinya, sehingga dapat memperlambat integrasi teknologi dalam proses belajar. Terus karena tidak menggunakan LMS, jadi belajarnya itu tidak pasti dan juga mengganggu proses belajar secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu, Wiwit. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Nisa. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa kelompok 9. Pertanyaannya itu tadi, bagaimana memastikan materi pembelajaran digital dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan dalam teknologi. Yaitu ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk siswa yang nggak bisa mengakses eh, internet ataupun teknologi. Yang pertama itu mendesain materi yang sederhana dan ringan. Jadi guru bisa membuat konten pembelajaran yang tidak membutuhkan hardware tinggi ataupun spesifikasi perangkat keras yang tinggi, yaitu menghindari penggunaan file multimedia yang berat dan fokus pada teks, gambar yang dikonversi ataupun audio yang ringan. Yang kedua itu materi yang dapat diunduh dan diakses secara offline. Guru bisa memberikan opsi kepada peserta didik untuk mengunduh materi ataupun mereka bisa mengaksesnya tanpa koneksi internet yang stabil. Formatnya seperti PDF ataupun e-book adalah pilihan yang cocok. Lalu yang ketiga ada beragam platform dan format. Nah, pastikan materi tersedia di berbagai platform, desktop, ponsel, ataupun tablet yang dalam format beragam. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk memilih cara belajar yang sesuai dengan perangkat yang mereka miliki. Nah, yang keempat itu ada kerjasama dengan komunitas ataupun penyedia teknologi lokal. Nah, mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, ataupun komunitas lokal untuk menyediakan akses ke perangkat ataupun hotspot internet bagi siswa yang memerlukan, misalnya di perpustakaan umum ataupun pusat komunitas. Yaitu, lalu selanjutnya ada bantuan finansial ataupun subsidi. Eh, memfasilitasi bantuan ataupun subsidi untuk peserta didik yang membutuhkan perangkat ataupun akses internet. Nah, melalui program pemerintah ataupun kemitraan dengan perusahaan teknologi. Lalu yang terakhir ada penggunaan media alternatif. Jika akses digital benar-benar terbatas, sediakan materi melalui media alternatif seperti cetak, modul atau buku, siaran radio, ataupun TV pendidikan yang bisa dijangkau oleh peserta didik di daerah yang sulit dijangkau oleh teknologi internet. Untuk Salsa, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih, Safi. Sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah kami jawab, apakah boleh langsung ditutup, Bu? Oke, silakan ditutup. Kasih kesimpulan atau closing statement ya. Silakan. Oke.
Baik, saya izin menutup presentasi kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Tadi materinya sudah sangat baik sekali ya. Tepuk tangan dong untuk kelompok 5. Ya, luar biasa. Kasih, kasih imut ya. Saya ada tambahan sedikit ya untuk materi. Kita lihat ya. Oke, mohon maaf ya kalau suara saya suara saya lagi ya, udah minum obat tapi masih seksi juga. Oke ya. Jadi materi hari ini adalah pengembangan materi pembelajaran ya berbasis digital. Apa saja ya yang bisa dikembangkan dalam dalam mengembangkan materi dari sebuah pembelajaran. Ya, bisa kita mendesain materi pembelajaran interaktif tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 5. Kemudian itu materinya ya, materinya didesain dengan interaktif ya, misalnya tadi dengan adanya flipbook ya kan, apalagi ibu ya, atau apalagi misalnya ya, misalnya dengan Canva misalnya ya yang bisa dibagikan, oh, kemudian distribusikan gitu ya dengan paperless iya kan, tidak menggunakan kertas tadi ya seperti yang dijawab oleh teman-teman dari kelompok 5 ya, agar mudah untuk mendapatkannya. Kemudian apa lagi, ini low budget ya kan, biasanya harus ngeprint, harus beli, ini tinggal buka linknya atau buka aplikasinya, bisa langsung pelajari ya. Selain itu, materi pembelajaran juga bisa kita kemas ya. Kita bisa balut gitu ya. Kemas itu bahasa lainnya adalah kita balut atau kita bisa tampilkan gitu ya. Tidak hanya gitu ya dalam sebuah buku saja. Bisa dengan video atau multimedia yang lainnya. Kita perlu juga ya melakukan ya persiapan atau memanfaatkan ya video
Yang podcast. Ya, yang kemarin itu, yang minggu lalu ya ada media sosial. Ya, mereka ada pemanfaatan. Ya, pemanfaatan video atau bagaimana kita kalau sekarang lagi tren podcast gitu ya. Kita ngobrol seperti atau selayaknya pada saat kita talk show gitu ya, tanya jawab, memberikan informasi gitu ya. Sedang podcast kemudian dikasih gambar gitu ya, tiba-tiba dikasih gambar, oh ya. Nah, pemanfaatan video tersebut, pemanfaatan podcast tersebut, kalau ya teman-teman membuatnya dalam kegiatan-kegiatan mini atau kecil, kita bisa sebut itu dengan micro learning. Ya, teman-teman bisa tuh ya, pengembangan micro learning pada pembelajaran apa. Sudah dapat bikin video. Ya, durasinya antara 30 detik sampai dengan 3 menit. Podcast. Jangan yang lama-lama. Karena micro learning itu ya. Kalau mau yang lebih panjang ya pembelajaran bahasa. Ya, video learning. Podcast untuk atau podcast sebagai media pembelajaran. Ya. Nah, pertama kita desain, kita manfaatkan. Setelah kita manfaatkan, kita harus evaluasi. Bagaimana kita melihat ya apakah materi kita ini efektif atau tidak. Tadi ya dikatakan efektif misalnya pada saat kelompok saya memberikan informasi atau kelompok yang lain pasti tidak. Sapna tidak. Ya, terus Sasa tidak. Jadi paham tidak. Anissa tidak hanya kelompok saya saja. Ya, bahkan ini nggak paham tidak. Itu ya. Kalau paham tidak. Semakin banyak yang paham, semakin satu kelas itu paham semua, ya, maka materi pembelajaran kita pada saat hasil evaluasinya dia menunjukkan efektivitasnya tinggi. Rasa besar efektivitasnya tinggi, harus di atas 80%. Tuh ya. Oke, kita lanjut lagi. Pengembangan materi pembelajaran berbasis bisa merujuk pada proses merancang, mengembangkan, menerapkan ya, bahan ajar yang menggunakan teknologi digital. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas saja sudah cukup. Tapi efisiensi lebih cukup, lebih bagus lagi. Ya, tadi kalau caranya mengenai harus paperless, gitu ya. Nggak perlu ngeluarin uang lebih besar. Maka itu sudah masuk ke dalam efisiensi. Ya kan? Tidak perlu menggunakan bahan yang banyak. Tidak perlu menggunakan beras. Biayanya semakin kecil. Efisiensi. Tepat sasarannya tadi ke efektivitas. Gitu ya, jelas ya. Kemudian
Gitu ya. Materi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan, ya, untuk meningkatkan, ya, yang tujuannya pengetahuannya meningkat, keterampilannya meningkat, sikapnya meningkat. Tidak hanya sekedar paham saja, gitu ya. Tapi tadi C1, C2, C3, C4, C5, sampai dengan C6. Kita hanya memahami saja, tapi sampai bagaimana kita menciptakan itu, maka itu semakin efektif. Ya, kemudian semuanya itu ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang kita semakin meningkat itu artinya dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Tujuannya harus jelas tujuan. Tujuan pembelajaran teknologi digital pendidikan adalah bagaimana mahasiswa dan ya tahu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi teknologi digital dalam pendidikan. Jadi kemudian tahu untuk sampai tujuannya, bisa merancang, udah nambah lagi, tapi sampai dengan dia tahu seberapa efektif produk yang dibuat itu ya. Kemudian materi pelajaran dapat digunakan menjadi pengetahuan, begitu ya, sikap, kemudian keterampilan, ya, pengetahuan itu yang kita sebut dengan kritik, sikap kita sebut dengan afektif, keterampilan kita sebut dengan psikologi. Ya, jadi hal yang teman-teman sampaikan di sini itu tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan dasar saja, ya. Tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi bagaimana teman-teman tadi bisa mengembangkan gitu, ya. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini bisa dibaca, ini juga bisa dibaca ya. Tadi di sini ini adalah penjelasannya. Ya, nanti mudah-mudahan Eka akan share ya. Biasanya begitu akan share ya materi-materi dari teman-teman. Nah, teman-teman, itu sambil lanjut. Teman-teman sekarang kan sedang kuliah metodologi ya, metodologi penelitian. Nah, teman-teman bisa itu ya, maaf, teman-teman tuh bisa menggunakan metode penelitiannya gitu ya. Metode penelitian teman-teman bisa menggunakan research and development. Itu S1. S1. Ini kenapa semakin banyak yang off kan ya? Coba dicek deh ya, itu kok semakin banyak yang off kan ya? Ya, banyak banget yang off. Ya, saya lihat satu banyak yang makin banyak off kan. Dicatat ya Dayat ya, yang off kan nggak jelas. Gitu ya, teman-teman bisa menggunakan metode penelitian DMD. Ini pakai ini aja nah. Ya, hanya dengan 5 langkah ini. A, D, E, I, E. Analisis, kebutuhan, perancangan, atau kita sebut dengan design, ya, kita kembangkan atau pengembangan, develop, kemudian implementation, ya, implementasikan, dan evaluation. Dan evaluasi, kalau belum baik, kita isi, kita perbaiki. Ya, jadi kita pakai ini ya, boleh pakai ADDI aja, nggak usah pakai yang susah-susah. Ya, analyze, design, development, implementation, and evaluation. Ya,
kita bisa menggunakan ini. Selebihnya ini teman-teman bisa pelajari ya. Ini banyak sekali kan ya. Nanti silakan teman-teman apa namanya materinya bisa dipelajari ya. Nanti bisa di share ya oleh Ibu Eka ya, karena kita sudah 9.40 ya, ternyata kita harus meninggalkan uh, Zoom meeting ini karena mungkin teman-teman ada perkuliahan lagi ya setelah ini. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Ya, saya tadi memberikan informasi yang sangat-sangat penting saja, gitu ya. Apa namanya yang intinya gitu ya saya jelaskan secara detailnya teman-teman bisa pelajari salah satunya nanti tentunya kami akan share materi yang kami sudah berikan selama pertemuan perkuliahan. Oke, silakan. Ada yang mau tanya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Nggak ada yang nanya ya? Karena saya sedang di ruangan ya. Oh ya, ada beberapa kegiatan hari ini saya harus menyiapkan kegiatan lain juga di PPG gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mendengarkan background di belakang saya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja ya teman-teman ya. Saya tidak akan bertanya dan tolong ayat yang off cam ya, ini ada siapa Zikra, Algi, Satya, TJ, Azra, siapa nih yang siapa ini yang tertinggi galaksi itu ya, dicatat itu ya, jangan sampai ya, saya nggak tahu kenapa mereka. Oke, itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini ya, semoga bermanfaat teman-teman. Dan nanti untuk kelompok 5 jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dijadikan lampiran juga ya. Kemudian jawabannya juga jangan lupa ya. Jawabannya juga di ini ya. Jawabannya jangan lupa. Ini juga ya dicantumkan gitu ya atau dilampirkan di apa namanya di makalah teman-teman ya sebagai informasi tambahan, dan jika ada yang kurang tambahan-tambahannya juga ditambahkan ya Cahaya ya, sama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 karena nanti hasil dari semua tugas teman-teman ya mulai dari materi gitu ya, kemudian jawaban, kemudian revisi itu yang akan kami nilai sebagai nilai tambahan. Tapi kalau tidak ada perbaikan, ketika teman-teman nilainya kurang baik, ya udah sebesar itu saja. Gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhir dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, saya izin.